Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang listrik statis. Dalam bahasan bola konduktor berongga bermuatan. Jadi ini kita gambarkan ada sebuah bola. Jadi meskipun dalam gambar berbentuk lingkaran, ini dianggap sebuah bola, dalamnya kosong, kemudian ini permukaannya terbuat dari sebuah bahan konduktor. Kemudian pada bahan konduktor tersebut diisikan sebuah muatan. Dalam kesempatan ini muatannya adalah muatan negatif. Si bola konduktor ini berjari-jari R. Berarti kalau muatan yang ada pada bola ini besarnya adalah Q, maka kita bisa mencari berapa besar kuat medan listrik pada permukaan bola berongga ini. Seperti bahasan sebelumnya, maka besar E kita cari dengan rumus yang sudah kalian tahu, yaitu Kq per R kuadrat. Berarti Q di sini adalah jumlah muatan yang tersebar pada permukaan bola di sini. R ini adalah jari-jari jarak dari pusat bola ke permukaan bola. Kemudian bagaimana kalau kita akan mencari kuat medan listrik di dalam bola? Berarti kalau misalnya ini ada sebuah bola lain yang dimasukkan ke dalam bola konduktor tersebut, dan si bola ini berjari-jari R kecil, maka kalian lihat bahwa di dalam bola yang kecil ini dia tidak memiliki muatan, karena muatan hanya tersebar pada bola yang besar yang di luar ini. Karena muatannya tidak ada, kita masukkan ke sini, ke kaki Q-nya 0, maka E di dalam bola pasti sama dengan 0. Kita masukkan lagi bola lain. Selama bola lain tersebut ada di dalam bola konduktor ini, maka tetap bola-bola tersebut tidak memiliki muatan. Jadi atau kuat medan listrik di semua bagian bola itu nilainya adalah 0. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau mencari kuat medan listrik di bagian luar daripada bola konduktor tersebut? Misalnya kita punya sebuah bola lain yang jari-jarinya lebih besar daripada R. Kita misalkan jari-jarinya adalah Z. Berarti si bola ini melingkupi bola yang tadi yang berwarna jingga ini. Berarti kalau demikian kita lihat apakah si bola yang besar ini memiliki muatan. Tentu saja punya, karena si bola yang besar ini melingkupi bola jingga yang bermuatan di permukaannya ini. Jadi kalau demikian, berapa besarnya muatan yang dimiliki oleh bola yang besar ini? Berarti muatannya sejumlah dengan banyaknya muatan yang dimiliki oleh muatan si bola yang berjari-jari R. Jadi kalau demikian, berapa nilai E-nya kita masukkan, berarti jari R-nya dinyatakan sebagai harga Z. Ya, jadi sekali lagi di dalam bola E-nya 0 karena muatannya 0. Pada permukaan bola berarti muatannya adalah sebanyak muatan yang ada di permukaan bola ini. Lalu bagaimana kalau E di luar bola? Berarti muatannya sama dengan muatan yang di permukaan. Berarti kalau demikian R-nya adalah diganti menjadi R jarak dari titik pusat ke permukaan bola yang kita bicarakan, ya, atau titik yang kita bicarakan. Oke. Kemudian kita juga bisa mencari berapa besarnya potensial listrik pada posisi-posisi kayak tadi, di luar, di tengah, atau di dalam, dan pas pada permukaan bola. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah titik di A, ada sebuah titik di B, kemudian si muatan tersebut akan kita pindahkan dari titik A mau ke B.
Kalau kalian pindahkan, berarti kita memindahkan sebuah muatan dari A ke B, berarti di sana akan timbul usaha. Karena kita memindahkan satu muatan dari A ke B, terjadi perubahan posisi. Tetapi kita ingat bahwa di dalam sini, ini tidak ada media apapun, vakum, kosong. Berarti kalau demikian, muatan yang tadi kita pindahkan akan kembali lagi ke posisi A. Berarti asalnya di A, kembali dipindahkan ke B, balik lagi ke A lagi. Berarti di sana tidak ada perubahan posisi. Berarti kalau demikian, besarnya usaha adalah sama dengan 0. Ya, karena usahanya sama dengan 0, berarti W sama dengan 0, sedangkan di sana namanya perubahan energi potensial itu adalah persamaannya seperti ini. Ini materi yang kemarin kita bicarakan. Berarti kalau demikian, persamaannya tegangan di A itu akan sama dengan tegangan di B. Logikanya, kalau di sini tegangan di A dengan di B memiliki perbedaan tegangan, berarti harus terjadi pengaliran elektron dari A ke B. Kan di B tidak ada materi apapun, tidak ada benda konduktor, berarti dia hanya ada pada permukaan. Karena di sini adalah kosong, vakum, berarti si elektron tidak bisa berpindah dari A ke B. Akibatnya, karena tidak bisa berpindah, berarti tegangan A dengan tegangan B memiliki nilai yang sama. Ya, itu secara logikanya. Jadi kalau demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tegangan di permukaan bola akan sama dengan tegangan di dalam bola. Jadi kalau kita nyatakan seperti ini ya, ini adalah harus kita camkan. Jadi jangan sampai tertukar dengan kuat medan listrik. Kalau E di dalam bola 0, tetapi V di dalam bola tidaklah sama dengan 0. V di dalam bola itu besarnya sama dengan V pada permukaan bola. Bagaimana caranya? Kalian cari dulu tegangan di permukaan bola, maka kalian akan tahu berapa besarnya tegangan di dalam bola, ya. Jadi seperti ini kalau kita nyatakan. Jadi bagaimana? Jadi kalau mau mencari V di dalam bola, jangan dimasukkan K kali 0 dibagi R. Meskipun Q di dalam bola itu sama dengan 0. Karena tadi konsepnya sudah kita bicarakan, maka V kalian cari dulu tegangan di permukaan bola dengan menggunakan konsep tegangan. Maka nilai dari tegangan yang di dalam bola akan sama dengan tegangan yang di permukaan bola. Sekali lagi cari dulu di permukaan bola, baru kalian akan tahu berapa besarnya V di dalam bola. Bagaimana kalau misalnya mau mencari V di luar bola? Sama seperti mencari harga E di luar bola. Jadi tinggal kalian masukkan harga yang sama, persamaan untuk V. Q-nya sama dengan Q pada permukaan bola, tetapi jaraknya adalah jarak dari titik pusat ke permukaan bola yang di luar, yang lebih besar tadi. Ya, kalau kita nyatakan jari-jarinya adalah Z, berarti ini adalah Z. Oke, berarti seperti ini contoh soalnya. Ada sebuah bola berongga bermuatan 200 mikrokolom, diameternya 10 cm. Kalian disuruh mencari medan listrik dan poten listrik pada jarak 2, 3, 5, 7, dan 12 cm dari pusat bola. Rubah dulu harga muatan dalam sistem SI. Ini juga diameternya 10, berarti kalau demikian ini diameter bukan jari-jari, hati-hati. Jadi kalau demikian ini yang 2 cm, yang 3 cm ini ada di dalam bola. Ya, kalau ada di dalam bola berarti muatannya akan sama dengan 0. Kalau yang 5 berarti tepat pada permukaan. Kalau yang 7 dan 12 berarti ada di luar bola. Jadi kalau demikian kalian bisa mencari E-nya untuk kasus A, B, C, D, dan E. Masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian bagaimana mencari potensial listrik? Berarti kalau kayak tadi lagi, jangan dulu mencari A dan B dulu, tetapi cari dulu yang C. Cari dulu V pada permukaan, maka kalian bisa mencari V pada yang 2 dan yang 3. Ya, kalau begitu bagaimana untuk yang 7? Berarti kalian masukkan kaki dibagi 7 kali 10 pangkat min 2. Kalau ini R-nya menjadi 12 kali 10 pangkat min 2. Oke, silakan dicoba, dikerjakan.
hasilnya hasil kerja kalian dikumpulkan seperti tugas biasa sebelum-sebelumnya. Ditunggu sampai jam 12 siang hari ini. Lanjut. Ini ada bolak konduktor berongga dimuati listrik 100 mikrokolom seperti pada gambar berikut. Ini ada sebuah titik P, Q, R, S, T. Manakah pernyataan berikut yang benar? Potensial titik P sama dengan potensial di titik R. P sama dengan di R. Ini salah benar? Potensial titik Q lebih besar dari potensial di titik R. Berarti potensial Q lebih besar dari R. Benar salah? Potensial di titik P lebih besar dari potensial di titik Q. Kemudian potensial listrik terbesar di titik T. Potensial di titik S sama dengan potensial di titik R. S sama dengan titiknya sama dengan titik R. Yang benar adalah yang A, ya, potensial di titik P sama dengan potensial di titik R. Potensial di dalam sama dengan potensial di R. Sama dengan yang mana lagi? Sama dengan potensial yang di titik Q. Ya, semuanya memiliki potensial yang sama. T potensialnya tidak paling besar, justru T memiliki potensial yang paling kecil. Ya. Oke, jadi soal yang harus kalian kerjakan hanya soal yang tadi, hanya soal ini yang dikerjakan. Kemudian dikumpulkan di WA grup masing-masing. Oke. Sekarang kita bahas tentang materi selanjutnya, yaitu bahasan kapasitor. Apa itu kapasitor? Ini adalah jenis-jenis kapasitor. Contohnya banyak sekali, ini jenis-jenis kapasitornya dari mulai elko, yang keramik dan sebagainya. Kemudian secara pengertian apa kapasitor? Kapasitor itu adalah sebuah komponen listrik yang fungsinya adalah untuk menyimpan muatan-muatan listrik. Kemudian sifat kapasitor, ini adalah sifat-sifat kapasitornya. Kemudian silakan dibaca. Kemudian kegunaan kapasitor, ini beberapa kegunaan, karena kapasitor memiliki kegunaan yang sangat banyak. Ini hanya dinyatakan 4 kegunaan. Kemudian bentuk kapasitor ada yang sejajar, bola, sepusat, dan silinder. Nah, yang akan kita bicarakan adalah kapasitor bentuk keping sejajar. Ya. Oke, ini simbol kapasitor, jadi sama panjangnya. Kemudian ini adalah kapasitor. Berarti kalau demikian ini adalah informasi bahwa kalian mempunyai gambar sebuah kapasitor. Jadi kalau dinyatakan dalam rangkaian ini yang ini kapasitor. Kalau yang panjang 1, panjang sebelah, berarti ini sumber tegangan DC. Berarti bagian kapasitor yang dihubungkan dengan muatan positif itu dia akan memiliki muatan positif, berarti yang negatif. Jadi dinyatakan kan bahwa namanya kapasitor itu adalah kedua kepingnya memiliki muatan yang sama besar, tetapi memiliki jenis yang berlawanan. Jadi kalau muatannya di sini adalah 5 kolom, berarti di sini juga adalah 5 kolom. Tetapi kalau di sini positif 5, kalau di sini adalah negatif, hanya jenis muatannya yang berbeda. Oke, kita mau mencari berapakah kuat medan listrik dan potensial listrik pada kapasitor keping sejajar. Jadi ini adalah kapasitornya, ini keping yang dihubungkan dengan muatan positif dengan tegangan positif, ini adalah yang dihubungkan dengan muatan negatif. Kemudian berarti di sini berkumpul muatan-muatan positif dari satu sisi, di sisi yang lainnya berkumpul muatan-muatan negatif. Jumlah atau nilai muatannya memiliki sama-sama nilai yang besar, yang sama. Jadi kalau di sini 10 kolom, berarti di sini juga 10 kolom, hanya jenisnya yang berbeda. Di sini antara satu keping dengan keping lain kita nyatakan ada jarak di antaranya, yaitu jaraknya dinyatakan dengan D. Jarak di antara keping ini bisa diisi udara atau bisa diisi oleh bahan dielektrika, misalnya oleh plastik atau mika dan bahan-bahan isolator lainnya.
Dalam kasus ini kita bicarakan dulu adalah bahan yang di mana bahannya hanya diisi oleh bahan udara atau vakum, ya. Oke, jadi karena ini ada positif, ada negatif, berarti di sini akan ada muncul suatu kuat medan listrik yang arahnya dari muatan positif ke muatan negatif, dari keping positif ke keping negatif. Berapa besarnya? Berarti untuk mencari E di antara keping kapasitor, kalau ini adalah si luas kapasitornya, luas kiri dengan luas kanan, kepingnya harus sama juga, pasti sama. Maka kita nyatakan E-nya seperti ini, ya. Ini dapat dari mana? Ini didapat dari hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini adalah tetapan kuat medan listrik dalam sebuah kapasitor adalah perbandingan antara kerapatan muatan per permitivitas. Sedangkan namanya ini yang torsi ini namanya kerapatan, sedangkan definisi daripada kerapatan adalah banyaknya muatan persatuan luas bidang. Jadi apapun itu kerapatan, maka pasti persamaannya adalah banyaknya sesuatu dibagi oleh luas bidang yang ditempati oleh sesuatu tersebut. Karena kita berbicara tentang kerapatan muatan, berarti rapat muatan adalah banyaknya muatan persatuan luas bidang. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan E, maka dari hukum Gauss ini kita dapat E sama dengan Q per E0 per A. E0 ini adalah permitivitas udara atau vakum. Mengapa kita menggunakan permitivitas udara atau vakum? Karena di antara kepingnya diisi udara atau vakum. Bagaimana kalau plastik? Berarti E0-nya harus menggunakan E bahan, ya. Apa hubungannya E bahan dengan E0? Kita sudah pelajari di listrik statis. Bagaimana hubungan antara E0, E relatif sama E bahan? Oke, sekarang bagaimana mencari kalau tegangannya? Berarti berapa tegangan antara keping ini, antara keping kapasitor? Ini persamaannya. Ini rumus kuat medan listrik, bahasan awal-awal, kaki per R kuadrat. Persamaan R kuadrat di sini kita bisa rubah seperti ini. Kemudian kita tahu kaki per R adalah V, maka harga dari V itu V menjadi E itu sama dengan harga dari E sama dengan V per R. Harga R itu adalah jarak antara dua muatan. Dalam kasus ini, dalam kasus kapasitor, muatan kiri dengan muatan kanan atau muatan positif dengan muatan negatif itu berjarak D. Berarti harga R itu sama dengan harga D. Jadi V-nya sama dengan E kali R atau V-nya E kali D. Ya. Jadi seperti itu harga tegangan antara keping. E kali D. Sedangkan kita tahu bahwa nilai E itu adalah Q per E0 kali A. Jadi harga E-nya kita bongkar, maka kalian mendapatkan persamaan tegangan untuk sebuah kapasitor, yaitu Q kali D per E0 A. Sekali lagi E0 adalah untuk kalau di antara keping adalah udara atau vakum, ya. Ini adalah informasi tentang besaran-besaran yang kita pakai, satuan-satuannya. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara tentang kapasitasnya sebuah kapasitor. Jadi namanya kapasitas ya berarti kemampuan si kapasitor untuk bisa menampung maksimal muatan yang bisa dia simpan. Berarti didefinisikan bahwa didefinisikan bahwa kapasitas kapasitor itu adalah banyaknya muatan per satuan tegangan. Berarti ini tegangan yang tadi itu dirubah, ini kita bongkar, kemudian kalian operasikan, ya, maka kalian akan mendapatkan nilai dari persamaan kapasitas sebuah kapasitor adalah E0A per D. Jadi bisa C sama dengan Q per V, bisa sama dengan E0A per D. E0 permitivitas daripada bahan yang di antara keping, A-nya luas bidang, ya, sedangkan D-nya adalah jarak di antara keping. Oke, ini contoh soalnya. Jadi ada sebuah kapasitor, berarti dia berbentuk segi 4,
panjangnya 20 cm persegi ya. Kemudian lebarnya 3 cm. Jarak antara kepingnya 1 mili. Kemudian si kapasitor itu dihubungkan dengan baterai 12 volt. Yang dicari adalah kapasitas kapasitornya, muatannya, medan listriknya, dan berapakah sekarang luas penampangnya. Jika kapasitasnya ingin 1 farad dan si jarak antara kepingnya menjadi 10 mikrometer ya. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah merubah besaran-besaran dalam satuan SI. Jadi karena ini ukuran ukuran si flatnya itu 20 kali 3 berarti berbentuk persegi, maka kalian cari luas untuk perseginya panjang kali lebar. Tapi kalau misalnya si kapasitornya berbentuk tabung, ya luasnya harus luas tabung. Berbentuk lingkaran berarti ya A-nya harus menggunakan persamaan lingkaran ya. Oke, ini rubah dalam satuan-satuan internasional, sistem internasional berarti cm persegi jadi meter persegi, nilainya D-nya, V-nya sudah 12 volt. Kalau mencari besar kapasitas kapasitor berarti kita pakai rumus ini. E0-nya sudah menyatakan E0 itu adalah tetapan. Nyatakan maka kalian dapat sekian farad. Karena bentuknya 10 pangkat pangkat 12 berarti ini sama saja dengan nilai piko. Berarti kalian bisa menyatakannya sebagai 53,1 pikofarad. Ya, bisa yang dinyatakan farad, bisa dinyatakan yang bawah. Oke, mencari muatannya berarti pakai rumus yang C sama dengan Q per V, berarti Q-nya sama dengan C kali V, operasikan kalian dapat ini ya. Oke, kemudian satu lagi mencari medan listrik, ini rumusnya kita bolak-balik, ini rumus yang untuk kapasitor yang E sama dengan V per D, itu jadi boleh E sama dengan V per D, boleh satu rumus yang lain yang ada E0-nya itu ya. Kemudian bagaimana A-nya jika C-nya 1 farad dan D-nya sekian meter. Berarti ini mikro dirubah menjadi meter. Berarti ya tinggal kalian yang persamaan untuk C kalian rubah menjadi A. Operasikan kalian dapat ini. Ya, seperti itu contoh untuk kapasitornya. Sekarang kita masuk ke rangkaian kapasitor. Jadi ada 3 jenis rangkaian kapasitor seperti rangkaian-rangkaian komponen yang lain. Ada seri, paralel, dan gabungan antara seri paralel. Jadi kita misalkan ada 2 buah kapasitor. Ini 2 kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan V. Ini positif, ini negatif. Berarti bagian kiri ini adalah positif, Q-nya. Ini adalah muatannya akan negatif. Ini hubungannya dengan positif dan negatif dan seterusnya. Ya. Bagaimana aturan untuk sebuah kapasitor? Berarti kalau kapasitor dihubungkan secara seri, maka kapasitas gabungannya dicari dengan menggunakan ini. Jadi kalau kalian ingat pelajaran listrik di SMP, ini adalah untuk mencari hambatan total resistor yang disusun secara paralel. Jadi kebalikannya untuk kapasitor. Jadi ini adalah persamaan untuk persamaan kapasitas total untuk kapasitor yang disusun secara seri. Ciri daripada rangkaian seri itu adalah muatan-muatan pada kapasitor itu akan memiliki nilai yang sama besar. Ya, nilai sama besar. Jadi kalau di kit totalnya 5 kolom, berarti muatan di kapasitor 1 5 kolom, kapasitor 2 juga 5 kolom. Ada 3 buah kapasitor disusun secara seri. Kemudian kapasitor totalnya muatan totalnya 10 kolom. Berarti pada kapasitor 1, 2, dan 3 muatannya juga 10 kolom. Ya, jadi cari dulu Q totalnya, maka kalian akan tahu Q pada 1 dan Q pada 2. Bagaimana tegangannya? Kalau tegangannya berarti
tegangan 1 pada atau tegangan pada kapasitor 1 ditambah tegangan pada kapasitor 2 akan sama dengan tegangan pada sumber tegangan atau V total, ya. Akan lebih jelas kalau kita kasih contoh seperti ini. Jadi ada dua buah kapasitor disusun secara seri, yang 1 2 mikro, yang 1 3 mikro dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Kalian disuruh mencari kapasitas total rangkaian, mencari muatan pada Q1 dan Q2 atau C1 dan C2, disuruh mencari tegangan pada C1 dan C2, ya. Jadi ini karena disusun seri, kalian operasikan pakai persamaannya, berarti 1 per C1 ditambah 1 per C2, berarti kalian dapat, ini kan 1 per CT, berarti 5 per 6, maka C totalnya adalah 6 per 5 mikrofarad. Lalu, berapa muatan pada masing-masing kapasitor? Untuk mencari Q pada kapasitor 1 dan Q pada kapasitor 2, kalian cari dulu Q totalnya. Ya, cari dulu Q totalnya karena Q1 dan Q2 akan sama dengan Q total. Jadi cari dulu Q totalnya. Berarti karena Q total kita menggunakan persamaan C sama dengan Q per V, berarti Q sama dengan C kali V. Karena mencari Q total maka C-nya juga C total. C total yang mana ini? Gabungan. Jadi kalau demikian masukkan maka kalian dapat 6. Karena kita dapat Q totalnya 6, maka harga Q pada kapasitor 1 dan Q pada kapasitor 2 juga sama-sama 6. Lalu bagaimana untuk mencari tegangan listrik pada kapasitor 1? Ini bukan liatrik, harusnya listrik. Kapasitor 1 berarti cari V1 menggunakan rumus yang C sama dengan Q per V. Dibalikan, mencari V1 berarti V sama dengan Q per C. Karena mencari V1 maka Q-nya Q1, C-nya C1. Ya, jadi mencari V2 seperti ini. Kita lihat ini dapat 3 untuk V1, V2-nya 2. Untuk mengontrol atau mengecek apakah kita menghitung itu benar apa salah, kita lihat V1 ditambah V2 itu harus sama dengan V total. V1-nya 3, V2-nya 2, berarti tinggal 3 tambah 2, 5, berarti penghitungan kita sudah benar, yaitu cara mengeceknya. Oke, sekarang contoh rangkaian paralel. Jadi ini disusun secara paralel, dua buah kapasitor. Lalu konsepnya bagaimana? Jadi konsepnya untuk mencari kapasitas total atau gabungan berarti tinggal dijumlahkan saja. Berarti kalau ini 5, ini 2, berarti jumlahnya adalah 7. Ya, jadi kebalikan antara paralel dengan seri, kebalikan. Kalau seri yang samanya itu adalah muatan, sedangkan kalau paralel yang samanya adalah tegangan. Jadi kalau ini tegangannya 10 volt, maka muatan pada kapasitor yang 2 juga 10 volt, yang atas juga 10 volt. Kalau ini 50 volt, berarti tegangan pada kapasitor 1 dan 2 juga sama-sama 50 volt. Ya. Jadi tegangan di sini dengan tegangan sini, tegangan sini memiliki tegangan yang sama besar. Contoh. Oke, ini ada 2 mikro, ini 3 mikro, ini 6 volt. Berarti berapa kayak tadi C-nya, Q-nya, dan A, B, C, D. Tegangan pada masing-masing kapasitor, muatan pada masing-masing kapasitor, muatan total rangkaian. Oke, ini gabungannya. Tegangan pada masing-masing kapasitor, lihat ini. Ini kan 6 volt, berarti kalau demikian V1 6 volt, V2 juga adalah 6 volt. Berapa muatan listrik yang tersimpan pada rangkaian? Yang tidak samanya dicari satu-satu. Berarti karena Q1 maka C1 kali V. Q2 berarti ini V1, ini V2 gitu ya. Dicari satu-satu. Yang sama dicari V totalnya. Yang nggak sama dicari satu-satu. Kemudian dicari bagaimana mencari muatan total rangkaian. Berarti untuk mencari muatan total maka C kali V, berarti C-nya harus C gabungan karena Q-nya Q total, ya. Q total C gabungan itu C total. Jadi C total sama dengan C total kali V. C totalnya kan 5 volt.
5 mikrofarad, berarti kali 6 30. Atau bisa juga dengan cara begini. Ini kan 12, ini 18. Berarti Q total itu adalah jumlah dari Q1 dan Q2 30. Berarti bisa dengan cara atas, bisa dengan cara bawah, ya. Oke, berarti ini kesimpulan untuk membedakan susunan seri dengan susunan paralel. Kalian lihat kebalikannya, ya. Kemudian ini ada rangkaian seri paralel seperti ini. Coba kalian kerjakan. Oke, ini energi listrik pada sebuah kapasitor. Jadi karena persamaan si C itu, maka kita dapat hubungan antara V dengan Q, berarti suatu garis linear. Kalian dapat berarti ruang daerah di bawah arsir ini berarti berbicara tentang nilai usaha. Jadi kalau demikian, ini usaha daripada sebuah kapasitor setengah kali Q kali V, ini segi ruas segitiga. Sedangkan ini persamaan dari C sama dengan Q per V, berarti kalian harga Q dan V-nya bisa kita rubah. Akibatnya kalian bisa mendapatkan persamaan usaha selain setengah QV, bisa juga Q kuadrat per C, atau kalian juga bisa mendapatkan CV kuadrat per 2. Oke, ini 3 buah kapasitor. Ada soal lain, ini soal lain. Ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Ini dikerjakan, soal ini dikerjakan dengan soal yang tadi, susunan kapasitor yang disusun secara seri paralel. Jadi kalian punya tugas 4 buah soal, 3 soal ini ditambah soal yang tadi gambar. Jadi ada 4 soal dikumpulkan maksimal paling lambat 1 minggu dari sekarang, ya. Sedangkan soal yang soal yang satunya lagi, soal yang mana sebentar. Nah, kalau soal yang ini harus dikerjakan sekarang, kemudian aturannya maksimal sampai jam 12 hari ini. Tapi kalau untuk soal yang ini, yang terakhir, yang ini, ya, yang ini sama soal yang ini maksimal harus dikerjakan, harus dikumpulkan 1 minggu dari sekarang, ya. Seperti itu. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa dipahami. Jika dari informasi ini kalian masih juga tidak bisa memahami, silakan berselancar di internet atau bisa langsung menanyakan ke saya lewat WA grup. Jadi ada pertanyaan lewat WA grup biar teman-teman yang lain bisa bisa mendapatkan informasi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.